lembaran-lembaran putih di sejarah menanti untuk tertulis kembali oleh peran dan gerak anak muda selanjutnya. Karena Indonesia butuh anak muda, dan semua dimulai dari hari ini. Halo teman-teman, tahukah kalian sebelum Indonesia merdeka, terdapat perjuangan yang tidak hanya dengan senjata, tetapi juga dengan gagasan. BPUPKI dibentuk untuk merumuskan dasar negara, dan dari sinilah Pancasila lahir sebagai fondasi bangsa. Mirisnya, 3 dari 10 mahasiswa masih kurang memahami sejarah lahirnya Pancasila. Nah, untuk tahu lebih lanjut, yuk kita langsung aja tanyain ke beberapa mahasiswa yang lagi ngobrol di belakang nih. Yuk ikutin aku. Permisi Mbak, aku boleh nanya-nanya sedikit nggak nih ke kalian? Boleh sih, boleh. Oke, mungkin nanti kalian bisa jawabnya gantian aja ya. Jadi aku mau nanya-nanya sedikit nih terkait Pancasila. Menurut kalian penting nggak sih pemahaman sejarah Pancasila bagi mahasiswa? Menurut kalian penting sih, yang paling penting ya. Oke, terus menurut kalian masih relevan nggak nih nilai-nilai Pancasila kalau misal diterapin di kehidupan sekarang? Kalau menurutku masih relevan banget sih. Menurutku juga masih relevan. Kalau aku mungkin kurang relevan ya sekarang. Soalnya kan udah banyak yang mulai melupakan gitu. Kalau menurutku sendiri sih masih relevan juga sih. Oke, ternyata masih ada perbedaan pendapat ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya kalian belajar Pancasila itu sumbernya biasanya dari mana aja sih? Oh, kalau aku dulu diajarin di sekolah sih, atau biasanya pakai buku paket sejarahnya gitu. Mungkin kalau sekarang karena kita mahasiswa ya, dan di semester ini kita dapat mata kuliah Pancasila, jadi kayak belajarnya mungkin dari mata kuliah Pancasila itu. Kalau aku mungkin karena sekarang eranya digital ya, jadi apa-apa bisa online, jadi pasti banyak dari artikel atau dari sosial media gitu. Kalau menurutku sendiri sih Mbak, diskusi sama teman-teman juga termasuk sih Mbak. Jadi ya seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu nih. Terima kasih ya atas waktunya. Wah, menarik ya. Ternyata banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menggali sejarah Pancasila. Nah, untuk mengenal lebih dalam, mari kita simak sejarah BPUPKI. Tanggal 29 April 1945, pada masa kependudukan Jepang, dibentuk sebuah badan bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai. Secara formal, tujuannya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun, di balik itu, Jepang punya kepentingan politik menggalang dukungan rakyat Indonesia untuk Perang Asia Timur Raya. Meski begitu, justru dari sinilah semangat kemerdekaan bangsa mulai tumbuh dan menguat. Jakarta, 17 November 2604, Jumo Sangit. Sebagai ketua terpilih, Dr. Rajiman Widyodiningrat bersama dua wakilnya, Ichibanga Seyosio, wakil dari pihak Jepang sebagai bentuk kontrol pemerintah militer, dan R.P. Suroso, wakil dari pihak pribumi. Tugas utama BPUPKI adalah menyelidiki dan merumuskan dasar negara Indonesia, serta mempersiapkan bentuk pemerintahan Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI digelar pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan topik utama merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada hari pertama, 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan pidato dengan 5 gagasan dasar negara sebagai berikut. Hari kedua, 31 Mei, Profesor Mr. Supomo mengusulkan dasar negara berdasarkan filosofi kebudayaan Indonesia. Kemudian pada hari ketiga, 1 Juni, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato dan memperkenalkan istilah Pancasila. 5 sila yang ia usulkan berbunyi demikian. Tak hanya itu, Soekarno juga menyederhanakannya menjadi berikut ini. Untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kelompok nasionalis dan Islam, dibentuklah Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Hasilnya adalah Piagam Jakarta dengan rumusan dasar negara sebagai berikut.
Selanjutnya, sidang kedua BPUPKI digelar pada 10 hingga 17 Juli 1945, di mana para tokoh menentukan bentuk negara, negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, pembahasan wilayah, dan perancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya termuat rumusan Pancasila versi Piagam Jakarta. Pada akhirnya, 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI memiliki tugas lebih teknis dalam memproklamasikan dan menyusun pemerintahan Indonesia merdeka. Dari sisi sosiologis, film BPUPKI memuat berbagai dinamika kehidupan yang melahirkan nilai Pancasila. Apa aja sih nilai sosial yang ada pada film BPUPKI? Yuk kita simak. Perumusan Pancasila lahir dari keadaan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, berbagai suku, agama, ras, budaya, hingga pandangan politik. Proses sidang BPUPKI melahirkan rumusan Pancasila yang lahir dari dialog sosial politik antar elit bangsa. Tokoh Soekarno, Supomo, dan Yamin memiliki pemikiran yang berbeda. Terbentuknya Panitia 9 juga memperlihatkan semangat demokrasi dan musyawarah. Meskipun para tokoh berasal dari latar belakang berbeda, ada bangsawan, rakyat biasa, kiai, dan tokoh non-pribumi, mereka duduk setara dan berdiskusi secara demokratis. Nah, hal tersebut mencerminkan nilai kesetaraan sosial bahwa semua suara dianggap penting dalam membangun bangsa. Nah, sebagai generasi muda, tugas kita tidak hanya mengenang, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan karya dan sikap cinta tanah air. Mari jadi generasi yang tidak melupakan sejarah. Muda berkarya, sejarah tak sirna.